Udah, Bos? Juga saya berterima kasih atas bantuan dari pemerintah, baik dari APBN, ya. Lalu dari APBD mendapat 50.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, sangat membantu. Terima kasih Pak Gubernur. Dan totalnya Pak, kami gunakan sesuai dengan ketentuan untuk guru honor, untuk perawatan ringan dan lain sebagainya. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih atas bantuannya baik dari APBN, selalu bekerja sama dengan puskesmas setempat. Orang terus satu orang. Penjaganya Iya. Baik. alhamdulillah kita bisa membayar semuanya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan Bapak Kepala Sekolah kami perlu saya laporkan pada kesempatan ini bahwa Bapak Kepala Sekolah mohon maaf tidak sakit, cedera Pak. Apa? Cedera. Cedera. Sampaikan salam saya ya. Terima kasih Pak. Semuanya gratis, baik yang reguler maupun yang terbuka. Kemudian jumlah guru 33 dengan komposisi 19. Pak, para pimpinan sekolah yang saya cintai, hari ini saya dengan rombongan berkunjung ke sekolah ini. Terus terang, baru tadi malam Pak Gubernur saya beritahu, Pak Menteri, alhamdulillah meskipun hujan barokah, insya Allah kami telah datang. Tujuan saya berkunjung ke sekolah ini adalah untuk melakukan pengecekan. Apakah upaya kita untuk terus meningkatkan mutu pendidikan kita, termasuk program-program bantuan untuk pendidikan semacam BOS, itu betul-betul telah dilaksanakan, telah diwujudkan dengan baik. Saya 3,5 tahun ini hampir terus berkeliling Indonesia, datang ke berbagai pelosok, dan hampir pasti kalau waktunya ada, saya berkunjung ke sekolah, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Pengalaman saya di beberapa daerah memang, terutama tahun 2006 dulu, 2005, 2006 ada kondisi yang belum bagus. Saya tahu sekarang makin bagus. Ada juga permasalahan sebagaimana SMS yang masuk ke saya, katanya meskipun gratis masih ada pungutan dari orang tua. Katanya ada lagi yang mengatakan, terima kasih bos, kami terima bapak, tapi bukunya masih agak mahal, tolong bukunya dibikin murah. Masuk juga ke saya kira juga ke Pak Menteri. Banyak. Oleh karena itu kewajiban saya untuk terus datang ke lapangan, mengecek apakah betul-betul dana puluhan triliun rupiah yang terus kita naikkan itu, karena pendidikan prioritas, betul-betul sampai pada sasarannya, dan apa betul-betul pendidikan kita makin baik. Ibu bapak, tujuan kita meningkatkan pendidikan ini adalah pertama agar kualitasnya makin baik, mutunya makin baik. Bangsa ini hancur, tidak punya masa depan kalau pendidikannya jelek. Jangan berkompromi dengan mutu. Nah, yang kedua, kita ingin ya biayanya seiring dengan pertumbuhan ekonomi makin murah. Bagi yang tidak mampu, bagi yang miskin, kita akan mengusahakan pendidikan itu sesuai dengan kemampuan kita, gratis.
Dan yang lebih penting, terbuka kesempatan sehingga lebih banyak lagi orang sekolah, terutama pendidikan dasar, pendidikan wajib 9 tahun, sambil meningkatkan gedung-gedung, perpustakaan, laboratorium, kesejahteraan guru termasuk mutu guru. Tetapi itu kita laksanakan secara bertahap karena anggaran negara juga diperlukan untuk kesehatan dan lain-lain. Meskipun demikian, Bapak Ibu sebagai guru pendidik harus bangga karena pemerintah negara memprioritaskan. Benar kalau memang kondisinya saya lihat memang baik, kemudian gratis, tidak ada pungutan yang aneh-aneh. Kemudian harapan saya ya semua bisa belajar dengan baik. Pertanyaan saya sekarang, hasil didiknya gimana? Ujian-ujian yang lalu seperti apa? Tahun kemarin kami di atas 80% diterima di S. Untuk Jakarta Utara seluruh sekolah negeri yang jumlahnya 37 sekolah negeri. Kemudian untuk keberhasilan masuk SMA negeri dan SMK negeri, alhamdulillah sekitar 75%. Baik. Sedangkan sisanya masuk pesantren dan sekolah swasta. Baik. Begini Bapak, supaya adil, karena kami siang dan malam memikirkan agar biaya pendidikan makin tinggi, Bapak juga harus bisa meningkatkan mutu. Kalau tidak adil. Kasihan orang tua, kasihan anak-anak. Jadi senang saya dengan tambahan fasilitas begini, tambahan bantuan bos dan lain-lain yang harus makin bagus mutunya. Yang kedua, mengenai buku bagaimana? Buku yang digunakan itu buku seperti apa? Apakah siswa kita masih beli? Kemudian beli seperti apa? Baik. Dengan perawatan yang baik ya. Iya Pak. Jadi buku tidak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Yang ketiga, tadi saya dengar ada pegawai negeri atau guru yang masih honorer. Bapak Ibu tahu bahwa insya Allah yang sudah kita inventarisasi sesungguhnya, semua katakanlah yang masih berstatus honorer, ya, pegawai negeri itu akan ditata sampai 2009 sebetulnya sudah terangkat semua. Cuma saya belum cek betul status yang betul apa ini. Tapi dalam perencanaan pemerintah ya, tahun demi tahun itu telah dilakukan pengangkatan secara signifikan. Saya berkunjung ke Wonogiri kemarin tinggal sekitar 15%. Padahal masih ada 2008, ada 2009. Contohnya, saya ingin tahu Jakarta bagaimana polisinya itu, silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Kita untuk guru ini ada yang namanya pertama honor Pak. Setelah honor kemudian kita ada fit and proper test. Kemudian ditingkatkan menjadi guru pegawai tidak tetap atau PTT. Nah, kemudian nanti kalau sudah lulus, dia bisa ikut disaring lagi menjadi PNS. Pak. Ada jalan di situ ya? Ada jalan. Ada proses ya? Ada proses. Pak. Terima kasih. Kita juga memikirkan karena mutu tidak boleh diabaikan untuk anak-anak kita. Berikutnya lagi Bapak Ibu, saya minta jujur nih, ada enggak anak-anak kita yang menggunakan narkoba? Alhamdulillah Pak, di daerah kami ini, di sekolah kami ini SD 17 memakai narkoba di sini Pak. Sama sekali tidak ada Pak, sungguh Pak. Baik, tolong dipertahankan. Iya Pak. Itu meracuni mereka. Iya Pak. Rusak masa depan kita kalau sudah masuk ke sekolah. Ya, saya kira itu. Pertanyaan saya untuk Pak Wali Kota yang dulu dikenal dengan Ramatungga, yaitu lokasi yang kompleks yang tidak bagus, kemudian kebijakan Bapak Gubernur dirubah menjadi Islamic Center, tapi dampak yang ditimbulkan dari kanan kiri masih ada budaya-budaya yang mengarah ke situ, pengaruh negatifnya. Tanah lahan tidur. Nah ini semua tanah-tanah kosong dipakai, yang teorinya seharusnya untuk kepentingan ekonomi, tapi sudah berkembang menjadi gubuk-gubuk dan sampai sekarang. Nah tanah merah ini strata ekonomi masyarakat rata-rata bahkan paling tinggi juga menengah, kelasnya itu menengah miskin. Dan
hampir mayoritas tidak ber-KTP Jakarta. Tidak, Pak. Tidak ber-KTP Jakarta pendatang. Tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk bisa tinggal di Jakarta karena status tanah yang sengketa. Nah, mereka banyak murid di sini, terutama anak SD SMP. Yang Terima kasih Pak Wali Kota. Saya 2 kali ke Islamic Center, kalau nggak salah malam takbir dulu pernah. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik tidak boleh mengganggu anak-anak kita, sekolah-sekolah. Teruskan mengontrol itu. Yang kedua, dia memang tidak mudah menyelesaikan seperti di kawasan Tanah Merah itu. Tidak bisa semata-mata pendekatan hukum. Lakukan pendekatan terpadu yang bijak, yang arif. Suatu saat kita berdoa putra-putrinya yang bersekolah di sini barangkali tumbuh menjadi putra-putri yang baik. Suatu saat barangkali kau memecahkan masalah orang tuanya. Jadi kita juga punya tanggung jawab moral. Oleh karena itu pandai-pandailah Pak Wali Kota terutama menyelesaikan masalah di sini. Maka ya inilah yang harus kita hadapi di seluruh tanah air. Banyak masalah-masalah secara hukum pemerintah benar. Tetapi kalau kita terlalu keras tidak memberikan solusi, ya bisa timbul masalah baru yang lebih berat. Namun kita mendidik bangsa ini, mendidik mentaati hukum, mendidik mengikuti aturan. Marilah kita melihat ke depan, mengambil pelajaran yang lalu. Hati-hati, sebuah kebijakan bisa belakangan menyulitkan kita semua. Namun demikian, marilah kita carikan solusinya dengan baik. Buku-buku gimana? Perpustakaannya ada nggak Bapak Ibu? Jenis ensiklopedia 4 jenis pada 4 sekolah, 3 SD, 1 SMP. Jadi masing-masing nanti menerima 4 set ensiklopedia. Contohnya apa nih? Ensiklopedia geografi, ada 4 macam. Tolong secara ini ada ensiklopedia anak nasional, kemudian apa ini? Pengetahuan populer. Mobil pintar sebagai contoh bahwa ini memang operasi di Jakarta. Sekali-kali nanti kalau untuk selingan ataupun juga untuk pelengkap dari perpustakaan yang Bapak dan Ibu kelola, sekali-kali bisa menghubungi kami untuk mendatangkan mobil pintar itu kemari. Sekarang ada, silakan. Di dalam mobil pintar itu ada buku-buku, ada permainan edukatif, ada audio visual di mana anak-anak bisa menonton tontonan yang edukatif, dan juga ada komputer bisa dimanfaatkan sebagai untuk belajar teknologi. Masing-masing terima 4 set kepada Bapak Ibu, dan saya ingin berdialog dengan orang tua. Saya kira nanti orang tua nanti setelah itu. Pakai dialog sama orang tua, Bapak Ibu tinggal di sini aja, biar dengar langsung. Para Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali Kota hari ini berkunjung ke sekolah ini untuk melihat langsung apakah langkah-langkah pemerintah untuk membantu pendidikan telah berjalan dengan baik di sekolah ini. Mengapa Ibu, Bapak? Kita ingin putra-putri Bapak Ibu kan nanti insya Allah menjadi putra-putri bangsa yang baik. Pendidikan ini lebih baik lagi. Sekarang ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan supaya saya tahu bahwa bos. Alhamdulillah Pak, untuk SD 20 Petang itu total tidak dipungut biaya sepeser pun Pak. Bapak putranya, putri atau putra?